Oke, halo teman-teman sekalian, selamat datang di video Laravel Library for Snap API. Sebelum kita memulai tentang video ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sony Huta Barat, saya berposisi sebagai Technical Integration. Jika nanti dari teman-teman kesulitan mengikuti video ini, maka teman-teman dapat menghubungi email integration@nicepay.co.id. Nanti dari tim integrasi akan membantu proses integrasi teman-teman sekalian. Oke, untuk video kali ini kita akan menjelaskan sekilas tentang API Payment via Snap. Penggunaan API bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian, dan nanti saya akan mencontohkan cara pada saat melakukan request dan respon, tidak termasuk pembuatan UI-nya. Oke, untuk kontennya sendiri kita ada install library-nya nanti. Kemudian ada setting credential, lalu ada request access token, kemudian nanti akan ada sesi di mana kita membuat request payment menggunakan e-wallet, lalu nanti kita ada melakukan cek status, kemudian kita akan mencoba melakukan refund melalui API Snap. Dan juga terakhir kita akan mencontohkan notifikasinya sendiri. Oke, setelah kita kemarin berhasil melakukan tahap untuk install library-nya sendiri, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu setting credential. Setiap merchant di sisi Nicepay itu sendiri memiliki credential yang unik yang digunakan untuk melakukan integrasi dan transaksi. Credential ini sangat penting karena Nicepay akan mengidentifikasi setiap merchant dan juga untuk memastikan transaksi yang dilakukan oleh tiap-tiap merchant itu aman serta valid. Adapun tahapan-tahapannya sendiri yakni registrasi merchant, di mana pada proses registrasi ini akan dibantu verifikasi juga oleh tim Nicepay untuk memastikan semua persyaratan yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi. Kemudian setelah persyaratannya terpenuhi, maka nanti dari sisi merchant akan receive credentialnya itu sendiri, di mana nanti Nicepay juga akan mengirimkan beberapa credential yang dibutuhkan untuk proses integrasinya sendiri. Di antaranya ada merchant ID, API key, client secret, dan lain sebagainya. Lalu pada poin ketiga ini demo setting credential. Pada bagian ini nanti akan saya demokan bagaimana cara penggunaan library yang sebelumnya sudah kita install, khususnya di framework Laravel. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan setting credential, khususnya di library Laravel. Untuk saat ini saya tidak akan mendemokan proses registrasi. Saya anggap dari teman-teman sudah mendapatkan credential tersebut, jadi saya akan mencoba mendemokan untuk setting credentialnya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah controller terlebih dahulu. Kita akan beri nama e-wallet controller ya teman-teman. Ya, oke. Kemudian kita akan buat satu kelas itu sendiri. Kelas extend controller. Oke, kemudian kita akan menambahkan satu parameter. Ini saya akan tambahkan config snap. Dan juga saya akan menambahkan untuk timestamp sendiri. Kemudian saya akan coba untuk menambahkan satu snippet ya teman-teman.
Bisa kita lihat ya di sini. Saya menambahkan beberapa Oke. Sedikit ada penyesuaian. Dan ini untuk dari kredensialnya sendiri. Oke, pada parameter config snaps ini ada beberapa parameter yang akan saya coba jelaskan. Pertama yaitu is production, di mana jika diisi dengan menggunakan nilai true, maka akan mengarah ke URL production ISP. Kemudian ada client secret. Parameter ini merupakan key yang digunakan untuk encrypt request payment di sisi ISP. Lalu ada partner ID. Partner ID ini sendiri didapat dari ISP dan merupakan identifier yang unik untuk setiap merchant yang ada di sisi ISP. Lalu ada external ID. External ID ini sendiri adalah untuk identifier tiap transaksi yang ada, dan jika menggunakan external ID yang sudah ada maka akan mendapatkan error. Maka kami sarankan ketika menggenerate external ID, kami menyarankan agar menggunakan external ID yang berbeda-beda untuk setiap transaksi. Lalu ada timestamp. Timestamp sendiri adalah untuk men-set dari waktu yang sudah sesuai dengan format. Kemudian ada private key, yaitu key yang sebelumnya sudah dibuat dan di-share ke sisi ISP untuk assign signature pada saat generate access token. Kemudian pada request access token dalam konteks BI Snap merupakan bagian dari infrastruktur sistem pembayaran nasional di bawah Bank Indonesia. Access token sendiri adalah sebuah kode unik yang diberikan kepada aplikasi atau sistem setelah proses autentikasi berhasil dilakukan. Adapun fungsi access token sendiri adalah string atau serangkaian karakter yang diberikan oleh server autentikasi kepada aplikasi atau pengguna yang telah berhasil diverifikasi. Token ini berfungsi sebagai bukti bahwa entitas tersebut memiliki hak untuk mengakses layanan tertentu dalam sistem BI Snap. Untuk materi berikutnya berupa request access token. Request access token sendiri pertama-tama diawali ketika merchant akan melakukan request pada endpoint ISP, maka akan menggunakan POST method dengan basic auth asymmetric dan AES beserta client ID sebagai autentikasinya sendiri. Kemudian ISP akan melakukan validasi apakah sudah menggunakan kredensial non valid atau belum. Jika autentikasi sudah berhasil, maka respon yang akan dikirimkan berupa akses token yang dapat digunakan untuk otorisasi lebih lanjut. Akses token yang sudah diterima tersebut dapat disimpan oleh merchant untuk mengakses API lainnya. Sebagai catatan, untuk masa berlaku akses token itu sendiri selama 15 menit. Jadi, dari sisi kami menyarankan untuk membuat sebuah cron job yang bertugas untuk mengenerate akses token sebelum masa berlaku akses token itu sendiri selesai. Kemudian saya akan membuat sebuah public function terlebih dahulu. Untuk fungsinya sendiri akan saya berikan nama generate e-wallet. Dan di dalam fungsinya itu akan saya tambahkan snippet.
dan akan saya tambahkan juga service serta model yang akan digunakan. Oke, pertama tadi kita sudah membuat objek access token, di mana objek tersebut berisikan body, tetapi dalam body request lebih tepatnya, tetapi dalam bentuk builder. Kemudian ada set grant type, itu bisa kita isikan dengan client credential seperti berikut, dan juga set additional info dapat diisikan seperti berikut. Kemudian kita sudah membuat objek snap. Objek snap sendiri ya itu berisikan konfigurasi dari disconfig snap, dan disconfig snap sendiri itu berisikan URL, client secret, partner ID, private key, dan lain-lainnya. Lalu di sini kita ada respon. Respon di sini itu akan mengirimkan request ke sisi NicePay untuk diproses, dan nantinya akan dikirimkan akses token yang bisa kita gunakan. Kemudian akan saya coba print untuk dari responnya sendiri. Print R akses token dot respon get access token, dan akan kita coba print juga untuk expire time-nya sendiri. Expire time get expire date. Lalu kita coba jalankan. Bisa kita lihat untuk hasil e-walletnya sendiri berhasil membuat akses token dan expire-nya di 900 milisecond atau sekitar 15 menit. Berikutnya, request generate payment e-wallet. Sebelumnya itu, e-wallet merupakan layanan elektronik berupa sistem pembayaran digital yang menggunakan perangkat modern seperti laptop atau umumnya ponsel untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan kartu maupun uang tunai. Untuk melihat detail API e-wallet, bisa ke Nox.xp melalui link di bawah ini. Oke teman-teman, sebelum kita mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mengimplementasikan payment e-wallet di framework Laravel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana alur bisnis dari e-wallet itu sendiri. Pertama, pelanggan melakukan request checkout kepada merchant, lalu merchant mengirimkan request checkout menggunakan API registration pada NicePay. Kemudian NicePay mengirimkan respon order regis kepada merchant. Lalu merchant mengirimkan API payment kepada NicePay. Kemudian NicePay mengajukan pembayaran kepada mitra e-wallet dan menyimpan informasi pembayaran tersebut. Setelah itu mitra e-wallet akan melakukan generate pesanan. Pada saat pembayaran, ini terbagi atas dua. Jika menggunakan e-wallet OVO, maka e-wallet akan mengirimkan notifikasi aplikasi terkait untuk melakukan pembayaran. Jika menggunakan e-wallet lain seperti Dana, Link Aja, dan lainnya, maka e-wallet akan mengalihkan pelanggan menuju halaman pembayaran mitra, kemudian harus melakukan login dengan akun e-wallet terkait sebelum melakukan proses pembayaran. Setelah itu, pelanggan mengirimkan pembayaran kepada mitra e-wallet. Lalu,
e-wallet akan menerima pembayaran. Kemudian mitra e-wallet mengirimkan notifikasi kepada NicePay. Setelah itu NicePay akan menerima notifikasinya dan akan meneruskan notifikasi tersebut kepada merchant. Setelah merchant menerima notifikasinya, maka merchant dapat melakukan pemeriksaan status kepada sisi NicePay untuk mengecek status tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan. Oke, saya akan lanjutkan untuk pembuatan e-walletnya. Pertama-tama sebelum itu saya akan mencoba mengcopy snipcode yang sudah saya siapkan. Lalu akan saya tambahin package-nya atau kelasnya. Oke. Sedikit penjelasan terkait snipcode yang sebelumnya saya sudah copy. Di sini kita membuat request body e-wallet.builder. Lalu di sini kita ada partner reference node. Untuk partner reference node ini harus unik ya teman-teman ya. Lalu ada merchant ID, ini menggunakan client credential yang sudah kita terima tadi. Lalu ada mon. Kemudian ada additional info. Di sini ada mitra code pilihan diisi dana. Ini adalah mitra code yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran dari e-wallet Dana. Ada goods name, billing phone, DB process URL, dan callback. Serta di sini ada chart data. Chart data di sini untuk barang-barang yang akan kita lakukan pembayaran, teman-teman. Lalu di sini kita membuat objek snap e-wallet service. Lalu kita memanggil fungsi payment e-wallet. Dan nanti ini yang akan dikirimkan beserta tadi request body yang sudah kita buat dan juga generate message token yang sudah kita proses sebelumnya. Kemudian kita coba lakukan, kita print hasilnya nanti ketika sudah diproses. Nice. Font. Save. Kemudian kita akan jalankan. Oke, bisa dilihat teman-teman, hasilnya di sini sudah keluar. Untuk data-data yang diberikan, salah satunya adalah URL, di mana nanti ini bisa digunakan untuk menuju ke halaman pembayaran dari mitra code Dana yang sebelumnya tadi sudah kita kirimkan. Request cek status. Cek status wajib digunakan oleh merchant untuk melakukan verifikasi notifikasi yang dikirim sesuai dan transaksi tersebut sudah berhasil dibayar. Oke, untuk implementasinya sendiri akan kita coba aplikasikan di Laravel kita. Sendiri akan kita berikan nama cek status e-wallet. Oke, lalu kita akan coba copy terlebih dahulu function yang sebelumnya sudah kita buat di generate e-wallet. Dari teman-teman juga bisa membuat agar ketika mengakses function tertentu, akses token ini bakal auto tergenerate. Untuk kali ini saya akan coba mengimplementasikan, dia harus dibuat seperti
ini terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencoba mengcopy snip code yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Mungkin akan coba saya bantu jelaskan terlebih dahulu. Jadi merchant ID ini adalah kredensial atau client ID yang akan kita gunakan. So merchant ID itu bisa kita kosongkan. Lalu untuk original partner reference node itu adalah reference node yang ada ketika kita sudah berhasil mengenerate transaksi. Untuk original reference node itu sendiri itu adalah TXID yang unik. Kemudian service code itu kita masukkan 54. Transaction date-nya itu kita buat timestamp dengan waktu sekarang. Lalu ada external store ID. External store ID ini adalah ID yang unik dari sisi mitra. Untuk ini nanti akan di-provide oleh tim NicePay juga ketika teman-teman akan mencoba mengimplementasikan e-wallet. Lalu amount-nya Rp1. Lalu kita coba akses. Kita coba untuk memprint hasil dari potongan code berikut. Dan akan coba untuk melihat hasil dari potongan code berikut. Oke, kita akan coba mencek terlebih dahulu untuk hasilnya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk menambahkan di routingnya ya ketika mencoba untuk mengakses function e-wallet check status sebelumnya yang sudah kita buat. Oke, kita coba eksekusi. Dan hasilnya adalah sukses, di mana untuk datanya itu diberikan dan untuk transaksinya sendiri itu berhasil ya teman-teman, karena sebelumnya sudah kita coba bantu bayarkan untuk transaksi tersebut. Refund e-wallet. Refund e-wallet merupakan salah satu cara untuk mengajukan proses refund dari transaksi yang dilakukan dengan metode pembayaran e-wallet. Jika transaksi dibatalkan sebelum proses settlement selesai, maka transaksi tersebut dianggap void, dan dana transaksi tersebut akan dikembalikan kepada pelanggan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan bagaimana cara refund menggunakan Laravel. Pertama, kita akan membuat terlebih dahulu function bernama function refund e-wallet. Lalu kita akan coba kopikan untuk akses token yang sebelumnya sudah berhasil kita buat pada cek status e-wallet. Kemudian saya akan menambahkan snip code yang sebelumnya sudah saya siapkan.
Sedikit penjelasan teman-teman untuk snip code berikut. Kita akan menggunakan refund. Untuk dari request body-nya sendiri ini builder. Di sini ada set merchant ID, di mana merchant ID ini diisikan oleh kredensial yang sudah kita terima. Sub merchant ID ini bisa dikosongkan. Set original partner reference node ini adalah reference node yang dimiliki oleh teman-teman sekalian untuk dilakukan proses refund. Kemudian ada set original reference node, ini adalah transaction ID yang digunakan untuk proses refundnya itu sendiri. Lalu ada partner refund node. Partner refund node ini bisa diisikan seperti berikut, dan saya menggunakan format timestamp v2. Lalu amount yang akan dicoba refund, lalu ada external store ID, dan kita membuat reason dari proses refund itu sendiri. Kemudian ada set refund type, di sini berguna untuk menentukan untuk refundnya itu sendiri apakah full atau parsial. Di sini kita coba akan proses full terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan coba kita sudah membuat satu respon yang berisikan e-wallet service untuk memproses dari refund itu sendiri. Lalu kita akan coba print hasil dari respon tersebut. Dan kita akan eksekusi untuk code berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk proses refundnya itu sendiri sudah berhasil. Dia akan memunculkan respon successful dan proses refundnya ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya akan menjelaskan terkait notification. Notifikasi ini memberikan informasi terkait perubahan status pembayaran. Sebagai contoh, notifikasi akan dikirimkan ketika status pembayaran berubah dari belum terbayar menjadi terbayar. Memastikan juga bahwa merchant selalu mendapatkan update terbaru terkait transaksi yang dilakukan. Oke, kemudian saya akan mencoba menjelaskan best practice handling notification. Pertama, nanti dari NicePay akan mengirimkan notifikasi ke sisi merchant. Setelah merchant menerima notifikasi yang diterima tersebut, maka dari sisi merchant bisa melakukan request check status API. Nah, setelah dari sisi merchant melakukan request check status API tersebut ke sisi NicePay, maka nanti dari NicePay akan mengirimkan respon terkait cek status tersebut. Nah, dari sini, merchant bisa mengecek apakah notif yang diberikan sudah sesuai atau belum. Jika sudah, maka nanti dari sisi merchant bisa melakukan update status, yang kemudian akan mengirimkan update statusnya tersendiri ke sisi customer. Oke, kali ini kita akan coba mencontohkan bagaimana notif itu sendiri. Pertama-tama di DP proses URL ini akan saya ganti. Ya, dari sisi kita akan menggunakan webhook. Webhook di sini bertujuan untuk menerima notif yang nanti kita coba simulasikan ke sisi kita. Kemudian untuk meta code-nya saya akan coba kirimkan OVO. Kemudian kita coba save, lalu kita coba jalankan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita coba jalankan, nanti kita akan coba lakukan payment dan melihat apakah sudah terkirim ke sisi webhook untuk notif terkait transaksi berikut. Bisa dilihat teman-teman, sudah terkirim ke sisi webhook kita untuk notif yang tadi sudah kita coba melalui e-wallet.